Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Hari ini aku mau melanjutkan ceritaku yang lalu. Kira-kira sudah sampai mana ya? Adakah kalian mendengarkannya sampai selesai? Tapi sebelum itu aku ingin berterima kasih dulu kepada kalian yang sudah ingin mendengarkan ceritaku. Oh iya, boleh tahu? Dulu aku sangat ingin menjadi seorang wartawan dan penulis. Dan dulu cuman hanya sekedar keinginan. Dulu aku ingin menjadi seorang wartawan karena aku suka selalu bertanya tentang apa yang belum aku ketahui. Dan bahasa kerennya sekarang adalah kepo. Oh iya teman-teman, keinginanku untuk menjadi seorang penulis waktu itu hanya menyalurkannya ke buku yang dulu kita sebut diary. Adakah yang masih menggunakannya sekarang? Atau ada yang sama denganku dulu? Iya, tapi untuk bisa menulis pun tidaklah mudah ya. Karena jujur, aku aja untuk bisa menulis membutuhkan mood yang begitu besar dan butuh sedikit yang namanya kesedihan. Dan rata-rata seorang penulis harus punya banyak kisah atau banyak mendengarkan kisah orang lain. Benar apa betul? Dan paling penting adalah seorang penulis harus punya kesedihan. Tapi aku mau menceritakan ini bukan berarti aku sedang sedih. Aku pun menceritakan ini hanya cukup mendengarkan lagu-lagu instrumen sedih. Udah sangat membantu. Tapi saat ini aku tidak ingin memaparkan apa itu menulis atau penulis. Saat ini aku mau melanjutkan cerita aku yang kemarin, yang masih bersambung, ya enggak? Tapi sebelum itu aku ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa aku menceritakan kisahku ini bukan dengan niat untuk mau dikata atau cari perhatian. Aku berbagi kisah hidup aku ini hanya semata-mata agar kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya, memetik hikmahnya, dan semoga bisa menginspirasi juga teman-teman. Iya, masih di masa sekolah SD ku dulu. Jujur, sampai sekarang kenangan yang tidak bisa aku lupakan adalah di masa SD. Mungkin kalian yang mendengarkan ini bertanya, kenapa? Kok gitu? Biar ku tebak. Pasti kalian ada yang berkata, kok masa SD? Kok masa SD? Harusnya kan masa SMA. Iya kan? Iya. Seperti yang sebelumnya aku bilang, alhamdulillah di masa SD aku ditemani teman-teman yang begitu baik. Ada Rika, ada Isra, ada Vivit, ada Mega. Ya, mereka-mereka ini yang selalu ada teman-teman. Dan seperti yang sudah aku bilang, aku lahir dalam keluarga biasa atau sederhana. Setiap berangkat ke sekolah, kadang gak bawa uang jajan. Mau minta sama mama, gak enak, sangat gak enak banget. Aku anak yang sangat tidak ingin menyusahkan orang tua, teman-teman. Dulu ingat banget dikasih uang jajan sama mama itu cuma 500 rupiah. Kalau gak salah pada waktu itu tahun 2001 atau 2002. Aku lupa tadi di masa itu 500 rupiah udah bisa beli apa. Udah lama juga kan. Uang 500 rupiah kertas yang gambar monyet itu ada yang inget gak? Dan kadang juga gak dikasih uang jajan sama mama. Dan kalau gak
nggak dikasih, ya mau gimana lagi. Yang pasti untuk meminta aku sangat tidak mau. Karena aku kasihan sama mama. Aku tidak mau menyusahkan mama. Nah, tahun 2005 kemudian ya teman-teman, inilah tahun dimana aku dan sahabat-sahabat yang aku sebutkan tadi mulai akrab denganku. Dan mereka-mereka inilah yang ketika aku tidak membawa uang jajan, mereka yang traktir aku makan. Mereka makan apa, aku juga pasti dibeliin sama mereka. Dan segala puji bagi Allah yang mengirimkan aku sahabat-sahabat terbaik seperti mereka. Dan sampai kapanpun aku tidak akan lupa kebaikan mereka. Iya, di masa itu kita semua susah senang sama-sama. Alhamdulillahnya lagi, di antara aku dan mereka, hanya aku yang tak punya. Tapi alhamdulillah mereka tidak melihat itu teman-teman. Ketulusan mereka untuk berteman benar-benar ada. Kadang aku nangis jika ingat masa itu. Mereka terlalu baik sama aku. Betapa beruntungnya memiliki sahabat seperti mereka. Jadi pengen nangis. Oke, singkat cerita, tahun 2006 kemudian, tahun dimana kita gak lama lagi sama-sama, karena di tahun itu penentuan kelulusan kelas 6. Setelah ujian akhir, tinggal menunggu pengumuman. Ada hari dimana aku dan sahabat-sahabat aku ini pergi ke rumah Rika. Nah, rumah Rika itu waktu itu di dalam sekolah SMP 2 Negeri Mamuju, teman-teman. Oh iya, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu dulu, Rika sahabatku ini, dia anaknya tomboy pada saat itu, cueknya asli, sama pria Tatia. Ayahnya seorang guru SMP dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih berteman baik dengan Rika. Dan lanjut, hari itu ke rumah Rika. Dan untuk ke rumah Rika pasti harus bertemu orang banyak, yaitu siswa-siswi SMP Negeri 2 Mamuju. Tahun 2006 dulu, anak SMP semua orangnya tinggi-tinggi besar. Melihat mereka yang fisiknya besar-besar, pikirku saat itu, masa iya aku harus lanjut sekolah melihat mereka semua tinggi-tinggi dan aku kecil, kurus. Waktu itu asli aku pemalu dan sangat tidak pede dengan diriku, teman-teman. Sangat tidak pede. Waktu itu aku sangat membandingkan diriku dengan mereka. Dan ya, hanya itu alasan mengapa aku tidak ingin lanjut SMP. Hanya sepele itu hingga aku tidak lanjut sekolah SMP hanya karena alasan itu. Dan alasan ini hanya aku yang tahu waktu itu. Mama padahal sangat mendukung aku untuk lanjut, tapi aku lupa alasan aku waktu itu apa sama mama untuk tidak lanjut. Apalagi sahabat-sahabatku sangat mendukung aku hingga Isra mengambilkan aku formulir pendaftaran sekolah, tapi aku tetap tidak mau. Dan aku pun lupa saat itu beralasan apa dengan sahabat-sahabatku. Banyak yang mendukung aku untuk lanjut sekolah selain mama dan sahabat-sahabat aku ini. Tetangga pun mendukung dengan mereka ingin membiayai sekolahku. Tapi waktu itu aku tetap kokoh untuk tidak ingin lanjut. Oh iya, sekarang aku ingat alasan aku hingga tidak mau lanjut yang aku katakan sama mereka. Aku bilang sama mereka bahwa aku tidak ingin menyusahkan orang tuaku. Itu yang mereka tahu. Tapi yang sebenarnya adalah karena aku kurang pede. Anak-anak SMP waktu itu tinggi-tinggi besar dan hanya aku yang kecil.
Iya, lebih seperti itu alasanku. Tapi faktanya adalah hanya karena tidak pede, aku malu akan fisik aku yang waktu itu. Ku beritahu perbedaan dulu sama yang sekarang. Sekarang itu anak SD kecilnya, jika ke zaman waktu aku SD dulu, harusnya dia TK. Dan anak SMP dulu, tinggi besarnya seperti anak kuliah zaman sekarang. Sampai di sini bisa dipahami kan teman-teman? Iya, jadi hanya hal sepele seperti itu yang membuat nasibku tidak bisa seperti mereka-mereka yang sukses sekarang. Dan pada akhirnya membuatku menyesal. Sangat menyesal karena sudah tidak bisa bersama dengan sahabatku lagi. Kita sudah pisah dan setelah kelulusan itu aku dan mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Mereka pun sudah punya teman baru. Andai aja aku lanjut, mungkin masih berteman seakrab waktu SD dulu. Dan hanya itu, entah ini nasib atau sudah takdirku. Sampai di sini dulu ya cerita aku di episode 2 ini ya teman-teman. Pesan aku di sini, jangan pernah malu jika ingin meraih impian atau cita-cita kalian. Walaupun dengan cara yang kadang terlihat seperti dipandang sebelah mata dengan orang banyak, tetap jalani dengan cara yang benar. Sampai jumpa di podcast berikutnya.